penting sekali ya, sehingga kadang-kadang seorang wanita melupakan atau dia mungkin tidak sadar bahwa dia sebenarnya sudah mengalami yang namanya penyakit kanker serviks stadium awal, tetapi tidak sadar, mungkin sibuk bekerja atau dianggap seperti luar biasa keputihan, bercak, wah ini mungkin gangguan haid. Ternyata dia datang sudah dalam keadaan stadium lanjut, ada stadium 3 atau stadium 4 ya. Jadi kalau kita lihat di sini organ genital wanita tampak samping ini, kalau kita lihat mulutnya mulus ya, mulut rahimnya mulus. Tapi kalau sudah kena kanker serviks, mulut rahimnya rapuh, mudah berdarah dan biasanya berbau ya. Ini seperti kalau kita bilang kembang kol ya. Nah, ini kalau kita lihat dari depan ya, kelihatannya ya dari luar bagus, ternyata di dalamnya rapuh, mudah berdarah. Ini harus hati-hati ya. Nah kemudian kalau kita lihat ya, menurut penelitian WHO Globokan datanya ya, kanker serviks ini adalah kanker yang nomor 3 seperti saya katakan tadi ya. Jadi 10 tahun pertama penelitian sampai 10 tahun ini masih nomor 3. Dan biasanya kalau kita lihat ini, dari 1,5 juta kasus setiap tahun, hampir mortality atau kematiannya cukup tinggi, yaitu 50% ya. Jadi bisa dibayangkan penyakit kanker serviks itu biasanya setengahnya meninggal. Oleh sebab itu penting sekali yang disebut di sini dengan deteksi dini atau pencegahan ya. Oleh sebab itu setiap wanita yang ada dimanapun ya, kita kader-kader sebagai kader-kader kesehatan, mungkin suami yang lagi menonton, mungkin keluarga, pentingnya screening atau deteksi dini penyakit kanker serviks ya. Nah, apa yang menjadi penyebab dari kanker serviks ya, ibu-ibu, bapak-bapak semua, para pemirsa yang ada dimanapun, sudah menjadi fix bahwa penyebabnya adalah virus ya, yaitu virus jenis human papillomavirus. Jadi bukan oleh karena keturunan, bukan oleh karena anak banyak semata, atau mungkin dibuat orang ya, ditiup-tiup orang ya. Selama saya bertugas di NTT banyak sekali ya mitos, wah dia kanker serviks itu dibuat orang. Tidak, 99% fix sekali bahwa penyebab kanker serviks adalah oleh karena virus, namanya virus human papillomavirus. Nah virus ini ada 2 tipe ya, satu tipe yang menyerang menyebabkan kanker yaitu tipe resiko tinggi, yaitu tipe 16-18. Nah satu lagi yang menyerang tipe resiko rendah yaitu 6 dan 11. Ini biasanya berbentuk penyakit kutil atau kondiloma acuminata, atau kalau kita bilang sehari-hari penyakit kelamin jengger ayam ya. Nah, apa yang menjadi etiologi dan faktor risiko kanker serviks? Yaitu banyak sekali ya. Tadi saya katakan bahwa penyebab virus ini ditularkan melalui bisa yang itu disebut dengan bergonta-ganti pasangan ya. Mungkin si laki-laki atau si perempuan membawa virusnya ya ke dalam perempuan sehingga merusak mulut rahim mulut rahim tersebut. Bisa juga oleh karena hubungan seksual dini ya. Yaitu mungkin karena seksual dini mulut rahimnya masih muda, di mana terjadi perubahan epitel squamous ke kolumner sangat rapuh ya, metaplasia, sehingga virus mudah dengan masuk. Atau merokok ya, di mana merokok ini menurunkan daya tahan tubuh ya, radikal bebasnya meningkat sehingga virus yang merupakan penyakit penurunan imun sangat mudah masuk. Begitu juga dengan bersentuhan. Nah, ini penelitian sekarang bahwa mungkin penggunaan toilet yang tidak bersih, atau pakaian bersama, atau pakaian dalam bersama, atau mungkin megang tangan, itu bisa menyebabkan penularan dari kanker serviks. Tetapi menurut penelitian, biasanya 80-90% adalah multi partner seksual ya, bergonta-ganti pasangan. Nah, ini saya katakan tadi bahwa penyakit kanker serviks ini asimptomatik ya, hampir ya tidak bergejala. Ya, gejalanya biasanya hanya sekitar keputihan ya, tetapi keputihannya ini terus menerus ya. Kadang-kadang ini sangat miss ya, seolah-olah wah saya capek keputihan ya, atau karena mungkin saya aktivitas banyak yang sering keputihan. Bisa juga oleh karena nyeri panggul, penurunan berat badan, dan adanya postcoital bleeding atau perdarahan spontan setelah berhubungan. Ini hati-hati. Kadang-kadang juga ini dikacaukan dengan yang namanya bisa oleh karena gangguan hormonal ya. Wah saya nggak apa-apa, biasa kok kalau haid saya bisa mundur, bisa maju dok. Nah ini sebenarnya hati-hati, bisa aja ini salah satu gejala kanker serviks yaitu perdarahan spontan atau setelah berhubungan. Nah untuk infeksi virus ini ya, para pemirsa yang saya hormati, saya cintai, kita bersyukur ya,
biasanya sering terjadi clearance atau sembuh sempurna. Ingat ya, penyakit ini adalah penyakit virus ya. Jadi kalau virus itu dengan daya tahan tubuh yang baik, dia bisa sembuh sempurna. Biasanya 5-10% yang persisten tetap ya. Oleh sebab itu mayoritas ya pasien ini sembuh dari infeksi virus ya. Oleh sebab itu kita harus hati-hati, jangan mentang-mentang kita sudah sembuh, yakin bahwa biasanya mayoritas sembuh, jadi kita agak sepele untuk pencegahannya ya. Nah kalau kita lihat organ reproduksi wanita ya, ini ya, kita lakukan pemeriksaan in speculo. Nah ini buat wanita-wanita yang ada dimanapun, jangan segan-segan untuk dilakukan pemeriksaan seperti orang melahirkan ya, litotomi, pakai alat spekulum, dilihat mulut rahimnya, ini ada infeksi virus atau tidak ya. Nah kalau kita lihat ini leher rahim normal, ini yang disebut dengan mulut rahim. Infeksi virus ini menyerang yang namanya daerah zona transformasi. Kenapa? Karena dulu ya selnya itu sebetulnya di sini ya, kita sebut dengan squamous columnar lama. Tetapi karena dia ini maju ke depan ya, menutupi epitel kolumner milik serviks. Dulu maaf, ini adalah yang merahnya sampai sini. Cuman karena pertumbuhan umur, hormonal, ini epitel squamous menutupi epitel kolumner yang merah, sehingga ini yang disebut dengan daerah metaplasi atau daerah rawan. Jadi kanker serviks itu kalau kita melakukan pemeriksaan pap smear atau IVA, asam asetat, asam cuka, yang dicocol adalah daerah zona transformasi ini, bukan di daerah yang lain atau vagina. Begitu juga dengan virusnya, biasanya masuk di daerah ini, zona transformasi tersebut. Ya, kalau kita lihat virus ya masuk ya, menginfeksi, melakukan perubahan epitel dan merusak ya daripada mulut rahim, sehingga sering disebut dengan perubahan di sini. Jadi setelah ini ada dulu ya, baru dia menyebar ya. Nah oleh sebab itu kalau kita lihat ya, ini histologi naturalnya. Jadi mulut serviks yang sehat dia terinfeksi virus HPV, ini infeksi ringan, infeksi sedang, dan infeksi berat. Kalau kita melakukan deteksi dini atau Dokter, suaranya ke mute dok. Oh, suara beliau ke mute. Suaranya hilang dok. Jadi itu Kita sedang melakukan oleh kurangin dok, kurangin. Sekarang bagaimana sekarang jelas ya? ya dokter. Sedikit dokter boleh. Bagaimana Peserta. Ya dari sini dok pulang. Ya jadi ini kalau kita lihat ya, tadi hilangnya di sini ya. Iya dokter. Jadi kalau kita lihat ya riwayat naturalnya, seorang mulut rahim yang seorang wanita dengan mulut rahim yang sehat ya, dia akan terinfeksi dengan virus HPV. Dia akan menjadi infeksi ringan, jadi kalau seorang wanita melakukan pemeriksaan ya, deteksi dini pada lesi prakanker ini atau lesi pra atau belum kanker ya, dia akan mengalami kesembuhan ya, menjadi infeksi sedang, infeksi ringan, dan sembuh ya. Tetapi kalau kita biarkan seorang wanita misalnya dia sudah terinfeksi ringan, sedang, berat, ternyata dia tidak melakukan screening atau pemeriksaan kanker serviks, dia akan menjadi kanker in situ, bahkan kanker serviks stadium dini maupun stadium lanjut. Nah disinilah pentingnya seorang wanita melakukan rutin ya, pap smear rutin,
bisa dengan IVA maupun dengan pap smear ya, pemeriksaan asam astat. Ya, kalau kita lihat ini ya. Nah, penanganan kanker serviks ini ada beberapa lini ya. Dari mulai pencegahan, kita melakukan edukasi ya, tidak melakukan hubungan bebas, kemudian kita juga melakukan yang namanya cuci tangan, tidak menggunakan toilet secara kotor ya, kemudian tidak menggunakan pakaian bersama, melakukan vaksinasi terutama dan pemakaian kondom vaksinasi. Vaksinasi ini adalah pemberian vaksin pada wanita ya. Kalau sekarang kita ada virus corona, nah sebetulnya virus kanker serviks juga ada vaksinnya, namanya vaksin kanker serviks. Nah, deteksi dininya yaitu dengan pemeriksaan pap smear dan asam astat. Kalau sudah menjadi pengobatan menjadi kanker, itu bisa dilakukan operasi sinar ya, radiasi atau bahkan pemberian kemoterapi dan gabungan operasi radiasi dan kemoterapi. Nah, kalau bisa kita ibu-ibu, saya ingatkan pentingnya ya edukasi, yaitu mencegah, yaitu melakukan pemeriksaan dini dengan pap smear dan vaksinasi. Oke. Kapan waktu deteksi dini yang baik ya? Waktu deteksi dini yang baik itu biasanya dilakukan pada ibu-ibu yang sudah menikah ya. Jadi setiap ibu yang sudah menikah wajib ya dilakukan pemeriksaan seperti ini. Ya. Kemudian telah berhubungan seksual lebih dari 3 tahun ya. Pada beberapa negara umur 18 tahun kita lakukan pap smear. Karena kalau di daerah-daerah tertentu dia biasanya sudah melakukan hubungan seksual. Atau 3 tahun sekali, kecuali dengan faktor risiko. Ya. Dan setidak-tidaknya 2 kali seumur hidup ya, pada usia di atas 35 tahun. Nah, ini kita lihat perbandingan penggunaan pemeriksaan deteksi dini dengan pap smear dan IVA ya. Jadi di Bunda Alia ya sudah ada pemeriksaan pap smear dan pemeriksaan IVA. Nah, bedanya apa, Dok? Kalau bedanya, kalau pemeriksaan pap smear ini bisa dilakukan harus dengan ahli patologi anatomi, sedangkan pemeriksaan IVA asam astat bisa dilakukan bidan, perawat, dokter umum pun bisa ya. Untuk biayanya sangat murah ya, IVA itu Rp5.000, sedangkan pap smear tentu lebih mahal. Sedangkan keakuratan kedua pemeriksaan ini cukup sama ya, baik pemeriksaan dengan pap smear maupun dengan pemeriksaan asam astat ya. Hasilnya bedanya kalau IVA ini bisa langsung. Jadi kita lakukan pemeriksaan, hasilnya bisa langsung, sedangkan pemeriksaan pap smear memakan waktu kurang lebih 1 minggu sampai 1 bulan ya. Nah, ini dia ya, bagaimana yang disebut dengan pemeriksaan pap smear. Jadi pemeriksaan pap smear ini mulut rahimnya kita ambil ya, usapannya ya, kemudian kita lakukan pemeriksaan ya dengan deck glass ya. Nanti biasanya dibaca oleh ahli patologi anatomi. Pap smear ini murah, mudah dan tidak sakit ya, efektif. Ini pemeriksaan screening pertama dengan pap smear ya. Yang kedua, pemeriksaan dengan asam astat ya. Asam astat yang digunakan adalah asam cuka ya. Nah, yang dipakai adalah yang tentunya 3-5%. Kalau yang dijual di luar atau kita makan bakso atau buat ikan itu 25% konsentrasinya. Jadi nanti menggunakannya hati-hati, jangan 25%. Nanti wanita bisa kesakitan ya karena asam, karena begitu pekat ya. Nah, kemudian bagaimana pemeriksaan asam astat? Sama, mulut rahim yang mulus nih ya, di tetes diusap dengan asam astat, dia akan berubah menjadi acetoide positif ya, plak positif. Ini pemeriksaan sangat mudah, bisa dilakukan oleh bidan, dokter ahli ya. Jadi prinsipnya ini mudah, murah, bisa dilakukan di puskesmas, di sarana kesehatan, dan memiliki sensitivitas dan spesifitas yang memadai. Kalau ini lihat bahan-bahan atau alat yang digunakan untuk pemeriksaan pap smear ya, sedangkan ini adalah PPT-nya nggak terlihat, Dok. Untuk alat dan bahan IPA cukup sederhana ya, bisa tempat tidur, disekat-sekat, biasanya digunakan untuk screening massal ya. Kita pemeriksaan dengan mohon maaf, PPT-nya, Dok, ini sudah kelihatan.
Sebentar. PPT-nya. Sebentar ya, ada gangguan teknis. Oke, Bu. Kepada ini untuk Siti Anissa, mohon maaf, ini presentasinya tolong dimatikan dulu. Nah, jadi pemeriksaan untuk asam asetat ini cukup praktis ya. Jadi tempat bisa disekat-sekat, pemeriksaan menjadi lebih banyak dan lebih cepat ya. Ini bisa digunakan untuk screening massal. Nah, ini menggunakan tekniknya yaitu mulut rahimnya dicocol ya dengan kasa, diteteskan ya. Kemudian akan tampak khas sekali mulut rahimnya berubah warna ya. Ini artinya seorang wanita ini mengalami yang namanya lesi precancer. Nah, ini kalau lesi precancer ini bisa diobati ya, dan bisa diobati sembuh sempurna 100% ya. Diobatinya bagaimana? Yaitu dengan pemeriksaan dengan krioterapi ya. Jadi menggunakan alat ya, maaf ya, ini gambar menggunakan alat yaitu menggunakan gas CO2 dan NO2, dilakukan pendinginan atau perusakan epitel pada mulut rahim dan akan berubah mulut rahimnya menjadi putih ya, beku seperti es. Nah, ini nggak usah khawatir. Berbahaya tidak dok kalau kena putih begini atau serviknya rusak begini? Tidak, ini akan mengalami sembuh, yaitu mengalami yang namanya regenerasi jaringan. Seperti luka kita kalau kepotong, dia akan luka nanti akan sembuh sempurna. Begitu juga dengan pemeriksaan mulut rahim. Ya. Nah, kemudian perlu diketahui ya, vaksin yang bisa digunakan di Indonesia ini digunakan pada umur yaitu umur 10 tahun ya, untuk anak-anak ya. Ini rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Bisa anak-anak diimunisasi dengan pemberian vaksin. Nah, untuk orang dewasa sampai umur maksimal 55 tahun ya. Sehingga Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia merekomendasikan pemberian vaksin umur 10 tahun sampai 55 tahun. Syaratnya kalau dia sudah nikah harus dipap smear dulu atau IVA hasilnya negatif baru boleh divaksin. Tapi kalau anak-anak atau wanita yang belum menikah bisa langsung disuntik ya. Ini kira-kira vaksin yang ada ya di lapangan. Kemudian pemberian vaksinnya cukup sederhana ya, nggak usah khawatir. Disuntikan di lengan dengan dosis 1 cc ya, tidak sakit, efek sampingnya sangat-sangat minimal ya. Dan diberikan biasanya 3 kali, 0 bulan, 2 bulan, 6 bulan. Pada merek-merek tertentu bisa 3 kali juga, 0 bulan, 1 bulan, dan 6 bulan. Ya. Demikian saya sedikit memberikan penjelasan tentang penyakit dan gejala kanker serviks. Nanti kita akan membuka forum tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator kita yaitu Dr. Sabila. Demikian dari saya ucapkan terima kasih. Baik Dokter Medo, terima kasih atas materinya, sangat menarik sekali nih dan benar-benar bermanfaat sih buat terutama perempuan-perempuan atau wanita-wanita ya. Kemudian selanjutnya nih kita akan melaksanakan sesi tanya jawab. Nanti saya akan bacakan dulu peraturannya ya. Yang pertama itu sesi tanya jawab ini akan kita lakukan sebanyak kurang lebih 2 kali. Tapi nanti kita kondisikan jika waktunya memungkinkan seperti itu. Dan setiap sesinya nanti sekitar 10 menit. Nanti kita akan tampung dulu pertanyaannya, kurang lebih 3 pertanyaan. Lalu nanti narasumber menjawab, kemudian jika masih ada alokasi waktu lagi, kita akan buka sesi tanya jawab kedua di topik ini, lalu narasumber menjawab. Seperti itu. Nanti kalau setelah sesi tanya jawab berakhir, tapi masih banyak yang belum terjawab, kita juga nanti akan memberikan info melalui email ataupun WA RSI Bunda Lila, nanti bisa ditanyakan pertanyaannya lebih lanjut situ. Baik, kepada para audiens kita akan memberikan tanya jawab melalui chat box. Ya, kita tunggu beberapa pertanyaan yang masuk.
Oke, kita tunggu dulu pertanyaannya. Sudah ada beberapa yang masuk. Kita akan buka untuk 3 pertanyaan terlebih dahulu. Nanti kita tampung, lalu akan dijawab oleh narasumber. Oke, sudah ada yang masuk. Ini ada. Kita sudah buka ya. Ingin bertanya para audien, boleh di chat-nya, ada di sana sama. Untuk sementara kita tampung melalui chat dulu ya. Jadi untuk secara langsung nanti dulu, karena untuk menghindari tabrakan suara jadi melalui chat. Oke, sudah ada yang masuk ini. Saya bacakan. Nah, ini pasti mungkin yang apakah dari nanti, apakah ada dari faktor makanan yang membuat kanker serviks ini lebih parah? Itu dok. Dari sisi makanannya dok, gimana? Kemudian kita tampung dulu ya dok. Yang kedua, oke, saya pilih dulu. Mohon maaf, Dr. Sabila, untuk diulang kembali untuk pertanyaannya. Oke, ini dari Ibu Waranti 9. Apakah ada dari faktor makanan yang kita konsumsi gitu ya, membuat kanker serviks menjadi lebih parah? Kemudian ini selanjutnya, untuk kontraindikasi penyuntikan vaksin bagi anak kapan saja? Tadi boleh untuk anak kan ya dok ya, dari umur 10 tahun. Nah ini kalau mau diberikan kepada anak ada kontraindikasi enggak? Kemudian yang ketiga, oke, ini mengenai usia ya, untuk usia pemberiannya. Oke, satu lagi ini yang masih kita bahas. Ini dok, dari situ Subaidah, dia mungkin bertanya, saya mempunyai 2 orang kakak perempuan dan didiagnosa kanker rahim. Apakah saya mempunyai jenis seperti kakak saya? Mungkin dari faktor ini ya dok, genetiknya apakah ini mempengaruhi atau tidak? Apakah ada kecenderungan jika punya genetik lebih rentan untuk terkena atau gimana gitu mungkin ya? Oke, udah 3 pertanyaan. Mohon maaf dokter, suaranya dok masih Oke, jadi pertanyaan pertama, apakah ada faktor makanan yang membuat penyakit kanker serviks menjadi lebih parah ya? Ya, dok. Betul, Ya. dok. Jadi tidak ada ya, selama makanan itu menjadi sumber ya protein, mineral ataupun vitamin, dia tidak akan memperparah, mungkin malah mencegah penyebaran kanker serviks menjadi lebih berat ya. Jadi makanan bergizi sangat penting pada orang yang penderita kanker serviks, dan tidak ada makanan yang menyebabkan kanker serviks menjadi lebih parah ya, itu yang pertama. Yang kedua, berapa bulan ya jeda waktu untuk yang dibutuhkan untuk seorang pap smear dan suntik HPV ya. Jadi kalau seorang wanita sudah melakukan screening HPV, screening kanker serviks ya, menggunakan pap smear boleh, kemudian pemeriksaan asam asetat boleh, atau pemeriksaan yang lebih canggih ya, pemeriksaan DNA HPV boleh. Misalnya hasilnya keluar negatif ya, itu bisa langsung suntik.
virus HPV, virus vaksin HPV. Ya, bisa suntik vaksin HPV. Jadi langsung saat itu juga. Kemudian pertanyaan ketiga, apakah ada kontraindikasi ya penyuntikan vaksin bagi anak ya? Tidak ada. Jadi biasanya vaksin ini sangat aman ya. Jadi efek sampingnya sangat kecil. Menurut literatur itu tidak terlalu bermakna ya. Paling rasa nyeri, agak demam sedikit. Biasanya aman Bu untuk anak-anak. Yang keempat, pertanyaannya adalah faktor genetik, Dok. Faktor genetik ya. Untuk terjadinya kanker serviks ya. Sampai saat ini belum ada. Jadi kalau penyakit yang genetik itu yaitu jenis penyakit kista atau kistoma ovari atau penyakit pada ovarium. Sedangkan pada serviks sampai saat ini belum ada penyakit keturunan atau genetik. Demikian dari saya. Oke, terima kasih Dr. Unedo atas penjelasannya. Tadi sepertinya sudah cukup jelas ya, kalau misalnya nanti ingin ditanyakan lebih lanjut ataupun ada pertanyaan baru yang memang ingin dijawab, bisa email atau WA ke RSIA Bunda Alia, seperti itu. Kita masih ada waktu untuk sesi tanya jawab kedua ya Dok. Ya. Kira-kira ini pertanyaan lagi nggak apa-apa ya Dok ya? Ini saya sambil menunggu pertanyaan, saya salam ya buat bidan-bidan saya yang lama ya, Ibu Yusneli, kemudian bidan-bidan, wah banyak sekali nih, aduh bidan apa, Ketut ya, Wayan dan lain-lain, salam ya, salam semua buat bidan Eli, dulu sudah lama nggak ketemu, sekarang pada ketemu semua ya, rasanya seperti sebentar ya kita berpisah, padahal lama juga. Iya Dok. Oke, untuk selanjutnya kita masih buka sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya silakan diketik di chat box. Nanti akan kita pilihkan. Ini ada pertanyaan juga sambil nunggu ya. Paket vaksin 3 kali berapa? Oh ya, saya jelaskan bahwa di Rumah Sakit Bunda Alia ya di tempat kita menyediakan vaksin ya, yaitu kurang lebih harganya sekitar 750.000 sampai 1 juta sekali vaksin ya. Nanti mungkin kalau dia paket bisa lebih murah dan kita tersedia. Kemudian jeda waktu yang dibutuhkan, apakah aman? Mohon rekomendasinya dokter pembelian vaksin yang aman bagi kami sebagai bidan. Semua vaksin bagus ya, baik merek Gardasil maupun Separit. Itu kalau bisa belilah di distributor resmi Bu, jangan di distributor yang tidak resmi. Takutnya ada yang namanya vaksin palsu ya. Sayang sekali nanti kita sudah suntik ternyata isinya bukan vaksin tapi air, nah itu juga bahaya. Kemudian terima kasih kesempatan saya bidan praktek mandiri swasta ingin bertanya, kanker serviks diberikan pada usia berapa? Diberikan pada usia 10 tahun sampai 58 tahun ya. Jika orangnya belum menikah, Bu, bisa langsung disuntik, ya. Tapi kalau dia sudah menikah atau sudah berhubungan ya, Dokter Sabila tadi saya sudah sampaikan, itu dia harus dilakukan pap smear atau IVA, ya. Di rumah sakit sini bisa melakukan pap smear atau ibu-ibu bidan bisa melakukan IVA, nanti beli vaksin di sini. Oke. Ini kemudian sudah banyak dokter yang sudah terjawab ya Dok ya. Oke, ada lagi mungkin satu lagi ya kita buka. Ini coba saja. Ini nih Dok, ada yang bertanya nih Dok terkait sekarang kita waktu COVID ini Dok, katanya gimana saran supaya menaikkan tingkat screening kanker serviks dengan IVA. Jadi kan kalau IVA tadi kalau bidan ya Dok bisa ya Dok. Nah, di masyarakat selama pandemi nih Dok, karena kan masih pada takut nih Dok ke fasilitas kesehatan ya, gitu. Itu gimana Dok kira-kira? Maksudnya gimana? Jadi ada yang tanya nih Dok, jadi sebenarnya sekaligus saran mungkin ya Dok ya, untuk menaikkan tingkat screening kanker serviks kan sebenarnya ini harusnya awareness-nya gitu ya Dok harus tinggi lah ya, karena ini kan kanker nomor 3 gitu yang menyerang paling banyak gitu. Jadi minta saran untuk menaikkan tingkat screening kanker dengan IVA di masyarakat Dok selama masa pandemi gini gimana gitu Dok?
Karena masyarakatnya kan pada takut tuh ke puskesmas, atau mungkin ya udah biasa lengkap gejala aja, atau memang ya harus dari kitanya gitu kesadaran sendiri untuk memeriksakan gitu dok. Oh ya, jadi begini ya, saran ya untuk supaya seorang wanita mempunyai kesadaran pemeriksaan serviks ya. Iya dok. Nah, dilihat backgroundnya ya, bahwa penyakit kanker serviks ini adalah penyakit yang asimptomatik ya, gejala awalnya. Oleh sebab itu ya, kita sedini mungkin melakukan deteksi dini. Makin cepat kita deteksi dini, pengobatan lesi prakanker makin bagus. Tapi sebaliknya kalau dia terlambat, dia sudah masuk kanker serviks, tidak bisa diobati. Ya, dia akan berlanjut terus. Jadi kita harus pahami bahwa ibu-ibu harus menyadari penting sekali screening atau deteksi dini penyakit kanker serviks. Ya, nah ini pepatah mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati. Berarti memang harus jadi kesadaran kita ya dok ya, karena ini nggak ada gejala, kita nggak tahu gitu ya, nanti sebagian besar sudah stadium lanjut gitu ya dok ya. Kalau udah kayak gitu udah nggak bisa sembuh ya dok ya. Betul. Oke. Ya, dok. Oke, masih ada waktu. Ya, mungkin satu lagi ya dok, gimana dok? Ini ada yang bertanya. Sebelum kita ke topik kedua, satu lagi ya dok, gimana dok? Ya silakan. Oke, ini dok, ada yang tanya. Kenapa pertanyaannya? Ini dok, ada pertanyaan nih dok. Mungkin sebenarnya sudah dipaparkan dokter gitu penyebabnya, tapi masih ada yang pengen tahu mungkin. Dok, apakah lahiran normal bisa juga menyebabkan kanker? Karena banyak yang mengatakan bahwa kalau masih ada sisa belum bersih lahirannya gitu bisa menyebabkan kanker gitu dok. Gimana dok? Jadi bagus sekali pertanyaannya. Apakah orang yang melahirkan, baik melahirkan normal atau melahirkan sisa, itu ari-arinya bisa menyebabkan kanker? Sebetulnya bisa, tapi bukan jenis kanker serviks, yaitu kalau kita bilang dalam tubuh wanita tersebut masih ada yang namanya tropoblasnya. Jadi kita bilang sebagai penyakit tropoblas ganas. Nah, penyakit tropoblas ganas itu bukan semata-mata disebabkan karena ari-ari yang tertinggal, bukan. Tetapi karena pertumbuhan hormon human choriogonadotropinnya itu bertumbuh berlebihan di dalam rahim. Oleh sebab itu, ya, jadi oleh sebab itu setelah melahirkan, ya, setelah kuret atau setelah keguguran harus terus kontrol untuk melihat apakah rahimnya sudah kembali normal atau tidak. Tapi biasanya kalau orang melahirkan ari-ari tertinggal, dia bukan karena sakitnya, bukan karena adanya kanker, karena ari-ari tertinggal, bukan, karena bisa infeksi atau perdarahan. Jadi ari-ari yang tidak bersih menyebabkan infeksi atau perdarahan pada rahim. Ini dikenal dengan istilah endometritis. Oke dokter, terima kasih banyak nih dok. Penjelasannya juga, jawaban dari dokter itu benar-benar sangat jelas sih menurut saya. Pertanyaannya banyak banget sebenarnya, cuma karena kita keterbatasan waktu, jadi belum bisa semuanya jawab, tapi sebagian besar itu sudah terjawab ya dok. Ya, jadi mungkin kalau ini saya kasih sedikit nomor telepon dari saya. Jadi misalnya ada yang mau nanya atau mau konsultasi, kami persilahkan bisa menelepon ke saya Dr. Unedo 08122637874. Saya akan berusaha menjawab setiap pertanyaan yang mungkin masih belum jelas ya. Kemudian juga kalau ada konsultasi di bagian kandungan, obstetri dan ginekologi, kami atau saya dengan senang hati berbagi, melakukan sharing untuk setiap kasus-kasus yang ada. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak pada Dokter Unedo. Mohon maaf karena kita keterbatasan waktu, jadi kita akhiri dulu sesi pertama. Terima kasih atas waktunya kepada Dokter Unedo, dan juga
materinya yang benar-benar bermanfaat banget buat kita semua ya. Gitu. Oke. Kemudian ini untuk para audiens yang pertanyaannya masih belum bisa terjawab, tadi bisa langsung ke Dr. Unego ataupun melalui email dan WA nanti Bunda Alia. Kita juga terima melalui situ, nanti kita bantu jawab seperti itu. Oke. Baik dokter, terima kasih banyak dokter sudah menyampaikan informasinya dan ilmunya. Terima kasih dokter. Terima kasih. Selamat siang semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang dok. Ya, selanjutnya kita akan ke topik kedua. Jadi topik kedua ini, ini sudah bergabung dengan kita. Ya, jadi untuk topik kedua ini mengenai anak ya. Jadi judulnya adalah pentingnya imunisasi bagi anak, akan disampaikan oleh narasumber kedua kita yaitu Dr. Lestri Fibriani, spesialis anak. Terima kasih sama-sama terima kasih semua yang sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat untuk para pemirsa, bidan-bidan dan seluruh wanita yang ada di Indonesia dimanapun. Salam sejahtera. Shalom. Ya, terima kasih dokter. Oke. Ya, selanjutnya untuk topik kedua mengenai imunisasi. Jadi pentingnya imunisasi bagi anak akan disampaikan oleh narasumber kedua kita yaitu Dr. Lestri Fibriani, spesialis anak. Beliau dokter spesialis anak praktik di Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Alia Depok. Seperti itu. Oke, sebelumnya mari kita paparkan dulu kurikulum kita Dr. Lestri. Boleh ditayangkan. Terima kasih ya. Terima kasih dok. Terima kasih ya. Salam. Waalaikumsalam. Selamat siang Dr. Lestri. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waktunya. Selamat siang Dokter Sabila. Iya, siang dokter. Apakah jelas suaranya? Jelas dokter? Jelas ya. Jelas. Suara Oke. Mungkin untuk kita berkenalan dulu kali ya dok. Ya. Mungkin ada slide kurikulum kita dokter atau gimana? Silakan dokter. Ya, untuk mungkin bisa ditayangkan. Slide-nya yang ini yang baru. Sebentar ya dokter. Iya dok. Boleh saya menyapa semua peserta webinar siang ini? Silakan dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua peserta webinar pada siang hari ini. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, diberi kesehatan dan dihindarkan dari COVID-19. Amin, amin. Dari kita kok? Ya udah, kaget. Oke, ini sudah langsung slide materinya ya dok? Kenapa? Ini sudah langsung slide materinya berarti dok ya? Oh ya. Oh, kurikulum vitae-nya. Atau mungkin dokter mau memperkenalkan diri secara langsung dok? Oke, baiklah. Saya mau perkenalkan Terima kasih dok. Ada yang mau kenal? Silakan dokter. Oke, terima kasih Dokter Sabila. Perkenalkan, nama saya Dr. Lestri Fibriani, spesialis anak. Saya lahir di Jakarta tanggal 5 Februari 1987. Status perkawinan saya sudah menikah dengan satu orang anak perempuan sekarang usianya 18 bulan.
rumah di Pasar Minggu di Komplek Dikdikbud lebih tepatnya. Kalau mau telepon, nomor telepon saya 0817404913 dengan email lestri.fibriani@gmail.com. Dari saya menyelesaikan pendidikan SD sampai SMA di daerah SD SMP di Cijantung, tempatnya di PB Sudirman, SMA di Depok, SMA 1 Depok, dan pendidikan dokter serta spesialis di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Ya. Saya cukup sekian, Dok. Oke, selanjutnya mau saya lanjutkan aja, Dok. Saya lanjutkan ya, Dok ya. Oke. Supaya sama nih, Dok. Tadi kan Dokter Unedu juga riwayat pekerjaannya gitu, Dok. Maaf, Dok. Iya, Dok. Ya. Ada ya, Dok ya. Kita mulai. Oke, kalau gitu untuk selanjutnya langsung kepada materi aja deh kalau gitu ya. Oke, Dok. Oke, ya kepada Dokter Lestri, waktu dan tempat dipersilakan. Oke. Terima kasih Dokter Sabila. Selamat siang. Pada kesempatan saya kali ini, saya pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bunda Alia yang telah memberikan saya kesempatan untuk sharing, untuk berbagi ilmu dengan peserta webinar semuanya. Terima kasih kepada Dr. Yanwar Rajat, SPOG Mars PhD, dan Dr. Siti Hodijah, juga semua tim yang telah bersusah payah agar webinar ini terlaksana. Oke, pada kesempatan siang ini saya akan sharing tentang imunisasi pada anak. Ini dari slide-nya, karena saya anak spesialis anak, jadi kita harus ceria ya. Betul, Dok. Ya, pertama-tama terminologi atau istilah. Banyak yang bilang imunisasi, vaksinasi sama atau tidak sih? Nah, imunisasi itu adalah proses menimbulkan imunitas atau kekebalan pada tubuh. Imunitas bisa secara aktif, didapat secara aktif atau secara pasif. Nah, imunitas yang aktif ini adalah disebut vaksinasi. Sedangkan imunitas pasif itu disebut dengan imunoglobulin. Vaksinasi merupakan imunisasi aktif dengan pemberian vaksin atau antigen yang dapat merangsang pembentukan imunitas atau antibodi oleh sistem imun di dalam tubuh. Jadi saya harapkan dengan ini tidak ada yang tertukar antara imunisasi atau vaksinasi, atau sudah mengerti bahwa vaksinasi itu adalah salah satu upaya untuk mendapatkan imunisasi atau imunitas di dalam tubuh. Nah, tujuannya apa sih sebenarnya, kenapa sih harus diimunisasi? Pertama, untuk individu sendiri atau seorang anak itu merupakan salah satu upaya untuk pencegahan penyakit. Dari individu akan berdampak kepada sosial. Dengan banyaknya anak yang diimunisasi, otomatis terjadi penurunan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit-penyakit yang sebenarnya bisa dicegah dengan imunisasi. Kemudian dapat juga memutus rantai penyakit. Nah, berdampak lagi terhadap negara adalah mengurangi beban negara untuk yang tadinya mungkin biaya negara bisa dibebankan untuk pembangunan daerah atau pembangunan ini, kalau banyak anak yang sakit atau banyak penyakit seperti KLB, otomatis negara akan berpindah anggarannya untuk mengobati penyakit tersebut atau mengatasi KLB tersebut. Nah, selain itu kita mengharapkan adanya cakupan imunisasi yang tinggi, kalau bisa lebih dari 80%, agar tercapainya herd immunity. Pernah dengar nggak? Akhir-akhir ini kayaknya sering juga ya di TV ya, mendengar herd immunity. Iya, betul, Dok. Ya, atau yang sudah dengar ya, Dok ya. Iya, atau imunitas atau kekebalan kelompok. Nah, itu jika 80% anak mendapatkan imunisasi, maka 5-20% anak yang tidak terimunisasi juga akan ikut terlindungi. Tapi semakin sedikit anak yang tidak diimunisasi, otomatis si virus atau bakteri penyebab penyakit ini akan mudah menyebar. Nah, itulah tujuan, makanya dibilang akan tercapainya herd immunity. Saya tampilkan ini berupa grafik, saya ambil dari WHO.
ini merupakan cakupan imunisasi Indonesia atau National Immunization Coverage dari tahun 1980 sampai 2018, di mana di sini bisa dilihat yang awalnya tahun 80 itu cuma ada BCG untuk 60%, yang lain belum. Semakin lama cakupannya itu sudah mulai meningkat. Sehingga di tahun 2018 terakhir yang data didapatkan, cakupan BCG alhamdulillah sudah lebih dari 81%. DPT untuk DPT 3, kenapa di sini diambil DPT 3? Artinya adalah si seorang anak lengkap mendapat DPT 1 sampai DPT 3 ya. DPT 3 itu dan OPC sebesar 79%, sedangkan untuk campak itu 75%. Masih kurang sedikit. Nah, ini secara kita lihat pembagiannya dari berbagai provinsi ya. Yang masih kurang itu pada tahun 2018 masih di saudara-saudara kita di daerah timur sana. Masih merah. Yang merah ini kan kurang dari 70%. Sedangkan alhamdulillah yang cakupannya udah yang biru-biru ini dilihat dalam peta, yang biru ini udah lebih dari 90%. Gitu. Mudah-mudahan nanti ke depannya semua anak Indonesia sudah terimunisasi. Nah, kapan sih imunisasi itu? Kapan aja jadwalnya? Pasti ditanyakan semuanya, dan kita sebagai tenaga kesehatan juga wajib untuk menginformasikan jadwal imunisasi, mengajak imunisasi bagi orang tua agar membawa anaknya untuk diimunisasi. Saya tampilkan jadwal imunisasi berdasarkan rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia tahun 2017. Apakah jelas slide-nya? Cukup jelas, Dok. Cukup jelas ya. Mungkin ini udah sering terlihat di mana-mana. Di buku ini ya, Dok, harusnya ada ya, Dok? Ya, bisa di-download juga. Sebenarnya di internet udah banyak tersebar. Ini kita mulai dari yang pertama saat lahir itu adalah pemberian hepatitis B. Hepatitis B yang diberikan setelah pemberian injeksi vitamin K ya pada bayi baru lahir. Kemudian polio itu bisa diberikan saat lahir sampai usia 1 bulan. Pertama kita lihat dulu dari prinsip dasar, kenapa sih gambarnya kok ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang pink, ada yang biru. Nah, kalau dilihat dari ini, hijau ini adalah usia optimal seorang anak mendapatkan imunisasi. Dengan yang box kuning, ini adalah jadwal catch up. Seandainya anak tersebut terlambat atau belum dapat vaksin yang sesuai dengan usianya. Kemudian yang box biru ini adalah booster. Jadwal booster artinya jadwal ulangan vaksin untuk seorang anak. Jadi ada beberapa imunisasi yang memang harus diulang lagi untuk menguatkan respon antibodinya. Kemudian yang pink ini adalah khusus untuk di daerah endemis. Baiklah, kita kembali lagi ke jadwal. Tadi hepatitis B, polio juga hepatitis B dari lahir, kemudian usia 2 bulan, usia 3 bulan, dan usia 4 bulan. Polio juga dari 0, 1, 2, 3 itu dari lahir sampai usia 1 bulan, kemudian usia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. BCG itu dari lahir sampai usia 2 bulan. Nah, ini maksudnya di kotak bulan ini adalah usia sampai bulan 29 hari. Jadi contohnya BCG sampai usia 2 bulan adalah sampai usia 2 bulan 29 hari. Gitu ya. Kemudian DPT atau difteri, tetanus dan pertusis juga diberikan. Sebenarnya ini paling banyak di 4 kali, kemudian ada 5 kali, kemudian ada ulangannya nanti di usia sekolah atau usia 10 tahun ke atas ya. Dan HIB atau Haemophilus influenza B itu diberikan usia 2, 3, 4. Dan alhamdulillah sekarang kita di Indonesia dengan imunisasi yang sebanyak ini tidak perlu, kan banyak ya dok ya, hepatitis B disuntik 1
polio mungkin disuntik 1, DPT 1, HIV 1. Sekarang kita kan sudah ada kombinasi vaksinnya. Ada di mungkin teman-teman bidan yang di puskesmas atau di Paskes 1 pasti sering ya, Pentadio itu yang isinya ada hepatitis B, kemudian DPT dan HIV. Nah, kemudian untuk tambahannya bisa diberikan PCV atau pneumococcal vaccine, itu bisa diberikan pada usia 2 bulan. 2 bulan, kemudian usia 4 bulan, usia 6 bulan. Nah, untuk PCV ini, jika diberikan pada usia kurang dari 7 bulan, itu semuanya totalnya 3 dosis, dengan ulangan di atas usia 1 tahun, 12 sampai 15. Tapi jika diberikan pada usia, pertama kali diberikan pada usia 7 sampai 12 bulan, misalnya nih baru, saya mau imunisasi PCV, tapi anak saya umur 7 sampai 7 bulan, masih boleh diberikan, tapi dengan dosis 2 dosis, itu sampai dan ulangannya tetap diberikan di atas 12 bulan. Nah, semakin jika diberikan di atas 12 bulan, itu diberikan 2 dosis, dan di atas 2 tahun itu hanya cukup 1 dosis. Kemudian untuk vaksin rotavirus ini untuk mencegah beratnya diare, diberikan secara oral atau tetes, namun tetesnya agak lebih banyak sedikit ya daripada polio. Kita diberikan pertama kali bisa usia dosis pertama usia 6 sampai 14 minggu. Nah, ini nih agak berbeda. Kenapa ada putih? Karena dia ada waktu, memang diperhatikan dia tidak boleh diberikan pada usia lebih atau sama dengan 15 minggu. Karena memang belum terdapat uji keamanannya ya. Jadi kalau misalnya ada yang datang telat, misalnya usia 16 minggu, saya mau vaksin rotavirus, kalau dari kita belum, sudah lewat, berarti tidak bisa diberikan. Kalau yang lain masih bisa diberikan ya. Kemudian rotavirus ada 2 kali pemberian, ada 3 kali pemberian, tergantung dari jenis vaksin rotavirus yang diberikan. Kalau di Indonesia sendiri terdapat 2 macam, yaitu ada yang monovalen dengan pentavalen. Kalau yang monovalen itu hanya 2 dosis, 1 dan 2, tapi kalau pentavalen itu 3 dosis. Kemudian tambahannya lagi, dimulai usia 6 bulan, itu sudah bisa diberikan vaksin influenza. Nah, influenza ini bedanya adalah saat pemberian atau primary dose di usia 6 sampai 35 bulan atau kurang dari 3 tahun ya, itu diberikan dengan 2 dosis awal dulu, dengan jarak minimal 4 minggu, kemudian diulang tiap tahun. Dosis yang diberikan pun juga berbeda. Nah, kalau untuk di atas usia 36 bulan atau lebih, dosisnya lebih tinggi sedikit, sekitar 0,5 cc. Kemudian yang selanjutnya imunisasi campak. Mungkin semua orang tua ini sudah hafal ya, habis DPT, nanti 9 bulan lagi imunisasi campak ya dok. Betul sekali, campak di 9 bulan, nanti ulangannya atau boosternya di usia 18 bulan. Nah, dan satu lagi di usia sekolah ya, biasanya bias, ada bias bulan imunisasi anak sekolah. Kemudian MMR atau mumps, measles, rubella. Jadi ini adalah imunisasi gabungan untuk mencegah gondong, mumps, measles atau campak, dan rubella. Nah, jika itu bisa diberikan pada usia 15 bulan. Jadi jika seorang anak mendapatkan imunisasi campak, kemudian mendapatkan imunisasi MMR pada usia 15 bulan, maka dia tidak perlu ada campak ulangan di usia 18 bulan. Gitu. Kemudian di atas 2 tahun, ada lagi imunisasi tifoid. Tifoid yang diberikan dan diulang setiap 3 tahun. Kemudian juga hepatitis A, ini pemberiannya 2 kali dengan jaraknya 6 sampai 12 bulan. Jadi misalnya imunisasi pertama bulan Agustus, kita bisa mengulangnya
dosis yang kedua itu dengan jarak 6 bulan setelah bulan Agustus atau bulan Agustus tahun depannya. Kemudian ada varicella. Varicella ini untuk mencegah penyakit cacar bisa diberikan mulai usia 12 bulan atau 12 bulan ke atas dengan cukup 1 kali pemberian. Kemudian ada HPV, ini berkaitan dengan tadi disebutkan oleh Dr. Unedo. Dr. Unedo, saya izin untuk menjelaskan juga bahwa bisa diberikan vaksin HPV ini terutama pada remaja perempuan. Kalau di luar negeri remaja laki-laki pun juga diberikan. Kalau kita di remaja perempuan mulai usia 10 sampai mulai usia 10. Dia pemberiannya bisa 2 atau 3 kali tergantung dari apa yang diberi, jenis yang diberikan. Dia ada yang bivalen, ada juga tetravalen. Jadi sebenarnya kalau pemberiannya, kalau yang bivalen itu 0, 1, dan 6 bulan, kalau yang tetravalen adalah 0, 2, dan 6 bulan. Kemudian ada Japanese encephalitis, ini diutamakan kan yang pink ini khususnya di daerah endemis. Gitu. Baik, kita ke slide selanjutnya. Vaksin ini terdiri dari 2 macam. Yang pertama live attenuated atau vaksin hidup yang dilemahkan. Itu contohnya adalah vaksin campak, mumps rubella, polio OPV atau yang oral polio vaksin, kemudian rotavirus, yellow fever, dan dengue, kemudian BCG. Kemudian vaksin juga ada terdiri dari yang inactivated atau kuman yang memang diinaktivasi atau kuman mati, yaitu contohnya vaksin hepatitis B, DPT, influenza, polio yang injeksi, dan terus kemudian hepatitis A, Haemophilus influenza B, pneumococcus, meningococcus, tifoid, dan juga rabies. Nah, berikut adalah indikasi dan indikasi kontra vaksin. Kenapa saya tampilkan slide ini? Ini juga untuk kita membuka bahwa terkadang ada masih ada pandangan di masyarakat bahwa ketika anaknya sakit, jadi tidak boleh diimunisasi seperti itu. Ini berlaku untuk semua vaksin ya. Kita lihat dari indikasi kontra dan perhatian khusus itu memang tidak boleh diberikan apabila terjadi reaksi anafilaksis terhadap vaksin. Artinya alergi yang sampai menimbulkan shock atau timbul gejala yang berat. Reaksi anafilaksis terhadap konstituen vaksin, sakit sedang atau berat dengan atau tanpa demam. Nah, yang bukan indikasi atau kontraindikasi untuk dilakukannya imunisasi antara lain ada reaksi lokal ringan atau sedang sesudah suntikan vaksin, demam ringan atau sedang setelah vaksinasi sebelumnya, sakit akut ringan dengan atau tanpa demam ringan, misalnya batuk pilek tanpa demam, sakitnya ringan, itu boleh diimunisasi. Sedang mendapat terapi antibiotik pun tidak menjadi halangan untuk diberikan imunisasi. Masa konvalesen suatu penyakit, nah ini prematuritas. Sering prematur itu dibilang karena prematur belum boleh diimunisasi. Prematur itu bukan indikasi kontra untuk dilakukan imunisasi, kecuali imunisasi hepatitis B yang memang diberikan jika bayi prematur tersebut berat badannya sudah mencapai lebih atau sama dengan 2000 gram. Jadi imunisasi tetap diberikan sesuai usia kronologis atau usia si bayi prematur tersebut. Kemudian terpajan terhadap suatu penyakit menular, adanya riwayat alergi penisilin atau alergi lain non-spesifik atau riwayat alergi dalam keluarga, itu juga bukan indikasi kontraindikasi untuk dilakukannya imunisasi. Ibu hamil dan ibu hamil. Kemudian apa saja sih reaksi yang mungkin bisa terjadi jika seorang anak diimunisasi atau reaksi simpang? Dia dibagi menjadi reaksi lokal, ada reaksi lokal, sistemik, dan berat. Yang lokal itu biasanya timbul nyeri, pasti ya, disuntik pasti sakit. Kemudian 10% bisa terjadi bengkak kemerahan. Bengkak pada suntikan DPT dan tetanus itu sebesar 50%. Dan yang nanti seringnya BCG itu akan menimbulkan scar minimal 2 minggu setelah imunisasi yang nanti akan kemudian scar biasanya sebelum terjadinya scar seperti benjolan, pecah, dan kemudian dia akan menimbulkan scar.
Sedangkan reaksi sistemik atau yang bisa dirasakan selain reaksi lokal itu adalah demam, terus anak jadi rewel, irritable. Ada juga pembekakan kelenjar parotis, terutama setelah diberikan vaksin mumps. Sebesar kurang dari 1% bisa terjadi diare, pusing, nyeri otot setelah pemberian vaksin polio oral, dan juga 5-15% bisa terjadi ruam dan konjungtivitis setelah pemberian MMR dan campak. Nah, reaksi vaksin yang berat adalah kejang, trombositopenia atau trombositnya turun, reaksi anafilaksis yang mungkin bisa sampai sesak nafas. Kemudian ensefalopati, adanya gangguan di otak seperti bisa kejang, penurunan kesadaran. Kemudian ada persistent inconsolable screaming, jadi anaknya sangat rewel gitu. Kemudian ini yang zaman sekarang nih, zaman pandemi COVID nih, gimana sih imunisasinya? Saya tampilkan ini merupakan ada guiding principles for immunization activities during the COVID-19 pandemic dari WHO yang dikeluarkan pada 26 Maret 2020. Ini saya simpulkan bahwa dengan adanya penyebaran global dari virus COVID-19 dan pandemi saat ini, bahwa terjadi adanya gangguan dalam pemberian imunisasi rutin. Jadi ibu-ibu atau orang tua takut bawa anaknya keluar atau imunisasinya nanti aja deh. Nah, tapi dari WHO tersebut sudah menyadari bahwa ada resiko terjadinya atau putusnya pemberian imunisasi. Nah, WHO mengimbau kalau putusnya imunisasi maka akan bertambah rentannya individu atau anak untuk tertular penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Oleh karena itu tetap dianjurkan untuk memberikan imunisasi kalau bisa tepat waktunya. Sedangkan dari IDAI kita juga mengeluarkan anjuran mengenai pelayanan imunisasi pada anak. Yang pertama, imunisasi harus lengkap sesuai usia, ikuti panduan jadwal imunisasi yang berlaku. Imunisasi hepatitis B0, BCG, polio 0, dan DPT HIV hepatitis B1 harus diberikan sesuai jadwal agar anak terlindungi. Kemudian, fasilitas kesehatan mengatur pemisahan pelayanan imunisasi dari pelayanan anak sakit. Jadi contohnya seperti di Rumah Sakit Bunda Alia sendiri, sama dengan Pondok Bambu dengan di Depok ya, bahwa kita memisahkan alur atau ruangan antara anak yang khusus diimunisasi dengan anak sakit, dan jamnya pun juga diatur. Jadi memang mungkin di awal lebih dulu anak-anak untuk imunisasi dibandingkan dengan anak sakit. Yang penting ada diatur, dipisah, dan membuat janji atau mengatur waktu yang tepat untuk anak-anak untuk pemberian imunisasi pada anak-anak. Seperti yang diidai selanjutnya ini ada bayi dan anak yang akan berkunjung untuk imunisasi, dibuatkan janji temu agar waktu kunjungan dapat diatur dengan baik. Mungkin kalau di fase 1 misalnya di jam 8 sampai jam 10 ya Bu untuk imunisasi, misalnya seperti itu. Kita menerima 20 anak nih untuk diimunisasi. Bisa diatur untuk agar cakupan imunisasi anak itu tetap jalan ya. Lalu yang penting adalah lakukan proses triase di pendaftaran pasien sehingga dapat dipastikan bahwa bayi atau anak dan orang tua atau pengasuh yang mengantar tidak dalam keadaan sakit atau memiliki riwayat bepergian ke daerah terjangkit COVID-19. Jangan lupa juga mencatat imunisasi yang diberikan dan menjadwalkan kunjungan berikutnya. Jika ragu dan ingin menunda, sebaiknya tetap terhubung dengan dokter atau petugas kesehatan lain. Dan IDAI merekomendasikan bahwa penundaan hingga 2 minggu itu masih dapat ditoleransi. Nah, sebagai kesimpulan, imunisasi memiliki manfaat bagi individu dan sosial, dilakukan untuk mencegah penyakit, dan setiap anak Indonesia berhak mendapat imunisasi sesuai jadwal, dan imunisasi tetap dilakukan di masa pandemi COVID-19 dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan ya, dengan stay safe, social distancing. Gitu. Terima kasih dokter. Baik, terima kasih Dr. Lestri atas pemaparan materinya.
imunisasi ini pasti harusnya lebih banyak lagi mungkin ya dok pertanyaannya nih. Karena pasti memang di era pandemi gini banyak ini ya, banyak yang nggak mau ke fasilitas kesehatan gitu ya dok ya. Iya. Lambat gitu. Karena itu haknya ya dok ya. Betul. Harus tetap berikan gitu. Ya. Oke. Baik, kalau kayak gitu kita akan lanjut ke sesi tanya jawab berikutnya. Kita sudah dengarkan tadi pemaparan materi dari narasumber kita, Dr. Lestri. Selanjutnya sesi tanya jawab kurang lebih peraturannya seperti sesi tanya jawab pertama tadi. Jadi kita akan buka kurang lebih 2 sesi. Yang pertama nanti sudah tanya dulu sekitar 10 menit, lalu dijawab narasumber, lalu dilanjutkan ke sesi pertanyaan kedua. Seperti itu. Baik, sesi tanya jawabnya sudah mulai dibuka ya. Langsung di melalui chat box. Oh ya, oke. Ini yang pertama mana ya? Baik, Dokter Lesti mau langsung pilih dok atau mau saya pilihkan nih dok? Ini udah ada beberapa pertanyaan. Kemarin ya dok. Pertama mana ya? Ini saya tertarik pertama dengan yang terakhir dari Ibu Gusmawati. Yang dok, bila telat imunisasi BCG sudah 3 bulan, apakah harus dimantu dulu dok? Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi tadi setelah yang saya sudah sesuai dengan jadwal imunisasi tadi. Jadi batas pemberian BCG itu optimal memang 2 bulan. Boleh diberikan sampai usia 2 bulan 29 hari. Nah, kalau diberikan di usia 3 bulan atau lebih, tetap kita harus lakukan uji tuberkulin atau uji mantu terlebih dahulu. Gitu. Kemudian, ini nih dok, menarik nih dok nih. Mengenai ini, tadi kan ada banyak macam tuh ya dok, vaksin ya dok ya. Terus ada yang impor juga mungkin ya dok. Ini ada yang bertanya, apakah boleh, bagaimana keefektifan vaksin pertama memakai vaksin tidak panas, kemudian yang kedua dan ketiga pentabio. Mungkin maksudnya yang impor ya dok? Yang mana dok? Maaf, dari siapa? Yang dari Yusneli ini dok. Oh Yusneli. Yang mana? Agak paling pertama sih dok, ada di atas. Oke. Izin ya, vaksin rotavirus tidak bisa diberikan. Apakah sudah tidak efektif? Sejauh ini tidak dianjurkan karena belum ada dari segi keamanan ya, karena vaksin rotavirus itu kan memang vaksin kuman yang dilemahkan. Jadi kita tujuannya memberikan vaksinnya di usia di atas itu malah menjadi sakit si anak gitu. Satu lagi ya dok. Yang ini dok, yang mengenai vaksinnya itu dok tadi yang pertama, kalau pertama dia pakai yang tidak panas kan ada tuh dok vaksin yang tidak panas ya dok. Oh iya. Sama yang vaksin kedua dan ketiganya pakai yang pentabio gitu dok. Itu efektifnya sama nggak sih dok? Mana sih? Sebentar dokter. Yang atasnya dok. Sama-sama efektif. Jadi kenapa vaksin itu ada yang panas, ada yang panas, ada yang tidak panas. Sebenarnya itu adalah perbedaan di komponen vaksin sama DPT-nya ya. Yang panas itu adalah whole cellular istilahnya. Kalau yang tidak panas itu aselular. Jadi ada satu komponen yang dikurangi. Jadi dia menyebabkan tidak panas. Gitu, ada demam. Tapi walaupun seperti itu tidak 100% memang tidak akan demam. Pasti ada ukuran 0,0 berapa persen pasti ada yang demam, bisa juga. Sama-sama efektif keduanya. Pertama dan satu lagi keunggulan vaksin yang tidak panas ini adalah dia sudah terdapat polio injeksi di dalamnya gitu. Satu lagi tambahan dari saya bahwa setidaknya orang anak mendapat 1 kali polio injeksi dalam 3 kali pemberian polio atau dari DPT kan biasanya berbarengan dengan polio ya. Jadi setidaknya dapat 1 kali polio yang injeksi. Misalnya boleh dengan yang tidak panas atau pentabio ditambahkan dengan vaksin polio injeksi yang memang terpisah gitu. Baik. Oke, selanjutnya
kita pilih dia dok. Banyak banget dok yang Mungkin nggak bisa semua kali dok. Nanti sisanya bisa saya jawab. sisanya nanti lewat via WA atau email ya dok. Iya, yang di bawah maaf sebentar dok. Coba. Oh, ini yang dari Ibu Cahyo Purnantias ya. Oke. Ya, Oke, izin bertanya dokter, bagaimana efektivitas pemberian vaksin HPV pada bias karena hanya diberikan pada kelas 5 dan 6? Oke, terima kasih Ibu. Itu maksudnya pemberian 0, 2, dan 6 bulan adalah tetap diberikannya usia mulai 10 tahun. Jadi 0 bulan itu adalah ketika kita membilangnya bahwa pemberian pertama, misalnya di 10 tahun itu adalah vaksin yang 0. Kemudian yang keduanya jarak 2 bulan. Nah, 6 bulan adalah jarak setelahnya, bukan berarti diberikan di usia 0, 2, dan 6 bulan. Oke, tadi di jadwal imunisasi itu dia HPV memang udah di ujung-ujung kan jadwalnya. Oke, iya. Oke dok, sudah cukup jelas ya. Ini ada sedikit tadi ini ya dok. Saya kelas 6 ini mungkin Ini satu lagi kali ya dok ya? ya satu lagi dokter. Yang mana nih ya? Oke, Vivi Utami. Izin bertanya, dok, jarak vaksin DPT ketiga ke vaksin campak itu berapa bulan ya? Kemarin anak saya DPT 3 usia 6 bulan, lalu pemberian vaksin influenza itu pemberian setiap tahun itu sampai batas maksimal usia anak kita. Oke. Jadi yang pertama, ini ada 2 pertanyaan berarti ya dok ya? Iya, berarti double dok. Jaraknya berapa? Jadi kalau campak memang sudah dijadwalkan itu usia 9 bulan. Gitu. Jadi ya jaraknya berarti 3 bulan ya. Kecuali memang DPT ketiganya nih telat misalnya, baru usia 8 bulan diimunisasi. Jadi jaraknya minimal 4 minggu antara vaksin satu dengan vaksin yang lain. Kemudian pemberian vaksin influenza itu pemberiannya setiap tahun sampai memang sampai dewasa pun ada juga vaksin influenzanya gitu. Itu sih dokter. Baik, sudah 4 ya dok ya pertanyaan sudah dijawab ya dok. Oke, kalau gitu sekarang masih ada waktu nih dok. Mungkin boleh 2 pertanyaan lagi. Gimana kepada Dokter Lestri sebagai narasumber? Kita tutup. Ya. Baik, kita sudahi saja. Oke. Untuk pertanyaan lainnya nih sebenarnya masih lumayan banyak yang belum terjawab, tapi nanti kita akan buka melalui emailnya marketing@rpmalia.com, kemudian pada WA-nya nanti bisa infokan ya, nanti ada melalui mungkin bisa ditayangkan di layar untuk email dan nomor WA-nya ya, melalui narahubung mungkin berarti untuk pertanyaan-pertanyaan belum bisa terjawab. Ya, karena kita terbatas waktu. Mohon maaf sebelumnya. Ya, kita sebelum kita tutup, jadi tadi kita sudah review kembali ya, kita tadi sudah mendengarkan sesi pertama pemaparan dari hidup dan oleh Dokter Lestri. Terima kasih banyak Dokter Lestri atas waktunya dokter. Ya, jadi ini videonya sama-sama menarik dan kita selanjutnya akan ke sesi bersama dulu sebelum kita tutup gitu. Oke, untuk peserta bisa kita dinyalakan kameranya ya, mode videonya. Oke, kita persiapkan dulu ya.
Ini banyak sekali nih. Ya, yuk semuanya kita nyalakan dulu mode kameranya, mode videonya. Oke. Lanjut. Oke, ya. Kameranya saja nih, untuk mikrofonnya jangan sampai tabrakan semuanya. Oke, kita foto dulu ya. Udah siap ya semuanya? Oke, satu. Belum. Oke. Ya, oke. 1, 2, 3. Oke. Ya. Oke. Ya, demikianlah presentasi dan sesi tanya jawab kita di webinar kali ini. Saya sebagai moderator mewakili seluruh rekan saya, tadi narasumber, serta semuanya dari pihak RSIA Bunda Alia mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan dan juga jika ada sedikit kurang jelas gitu dari mungkin sinyalnya atau dari pihak sana maupun pihak dari RSIA Bunda Alia Pondok Bambu. Nah, kemudian kita akan menutup sesi webinar ini dengan menurut agama dan keyakinan masing-masing. Oke, cukup. Ya, mari kita tutup sesi presentasi ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin telah selesai webinar kita kali ini. Terima kasih dan narasumber sekali lagi atas waktunya dan juga kepada peserta semuanya terima kasih yang telah menyaksikan. Oke, terima kasih dan semoga ilmu yang telah saya terima hari ini bermanfaat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Sabila. Terima kasih. Terima kasih dokter. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter.